Selamat malam, bersama Kemas Media, sekilas informasi tentang korupsi yang melibatkan kementerian dengan anggaran senilai 10 triliun rupiah. Kementerian Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek di dalam program kerja digitalisasi pendidikan, kegiatan pengadaan komputerisasi laptop Chromebook dan perangkat pendukungnya dengan nilai anggaran 9,9 triliun rupiah tahun anggaran 2020 hingga 2022. Hingga kini tertanggal 21 Juni 2026 masih dalam kasus penyidikan perkara. Apakah benar keterlibatan Kepala Kementerian Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam pengadaan? Terima kasih. Saya Nuwal Arofa, pembawa acara. Usai berita informasi Kemas Media. Apakah ini ada dua angka? Karena ini dua angka 3,6%, 15%, ini sangat mengejutkan buat saya karena saya orang data, Pak. Jadi saya senang sekali biasanya memilah-milih data, memecahkan. Apakah 3% ini dipecah lagi per variabel sehingga variabel-variabel itu yang dites dengan ahli lain? 3% nanti kan rata-rata margin ya. Margin itu ada yang 2%, ada yang 3%, ada yang 5% begitu. Yang 6% sedikit lah. Terus di situ kita rata-rata ketemu 3,67. Pak, ini kan kasus besar ya Pak, dengan banyak nyawa manusia. Betul. Apakah Bapak, saya ingin mengklarifikasi, ini yang 3,6%, Bapak hanya menanya kepada distributor, Anda berapa margin, lalu digabung di rata-rata? Yang menanyakan dan ada video menjualnya, ada invoice-nya juga ada. Jadi Bapak mendapatkan Rata-rata itu. berapa respons tadi? 6 respons. Ya. Bapak rata-rata sudah. Untuk yang 15% bagaimana? Apakah sama? Itu dari ahli LKPP. Jadi Bapak mendapatkan satu angka itu bahkan tidak lalar survei. Bapak tidak mensurvei berbagai reseller. Jadi 3,6 tadi dari 5 distributor ya, yang dia juga menjual hampir semua produk ini. Jadi kami berpendapat itu sudah cukup mewakili margin wajar di level distributor pada saat itu. Dipukul rata-rata. Sekarang saya tanya yang 15%. Apakah Bapak melakukan survei mungkin puluhan reseller? Tidak. Kami mengambil dari ahli LKPP. Bapak mengambil dari Ahli LKPP. satu orang. Ahli LKPP yang beliau merupakan ahli pengadaan barang dan jasa yang memiliki kemampuan dan kompetensi terkait dengan hal tersebut. Oke. Terima kasih. Bingung. Sekarang sudah dibuktikan bahwa tidak ada keuntungan pribadi sama sekali, tidak ada laporan PPATK satupun mengenai penerimaan uang, saham dari semua instansi yang terkait. Akhirnya tidak adanya bukti saya menerima sepeser pun itu dijadikan bukti kepada betapa cerdasnya saya menyembunyikan korupsi itu. Bisa bayangkan nggak? Sekarang kita ditemani Saudara Beni Surapong. Bincang sejenak. Sekiranya dapat dipahami. Kasus tuntas hingga dasar namun tidak terpecahkan, tidak ada yang dipenjara. Nah, ini ada apa sebenarnya? Pemikiran masyarakat, kekuasaan tertinggi negara, kepercayaan, ketakutan. Ini permasalahan serius, fatal, jambur borok yang semakin melebar. Berbagai PL terlebih jenis pengadaan bekerja secara massal dan cepat. Pengadaan mobiler, pengadaan buku, pengadaan komputer, pengadaan kendaraan, irigasi sungai, dan jalan penghubung tersier. Berbagai konstruksi sederhana memiliki kepadatan kerja yang lebih pengawasan tertentu dalam berbagai regulasi. Hingga muncul edaran LKAPP nomor 5 dan 8 tahun 2024 dan Perpres nomor 46 2025 tentang pengadaan barang dan jasa. Aturan mengaudit berbagai data, hukum, dan lapangan. Kita lihat di sini semakin terbebani pihak kehidupan pengusaha. Peradilan tidak lagi menghitung berapa korupsi, melainkan berapa keuntungan. Sebenarnya permasalahan di mana pemeriksaan peradilan menyatakan kerugian sebesar 1,9 triliun. Namun pengacara pembela menteri mengkonfirmasi tidak menerima sepeser pun uang hitam.
markup 480 miliar, habis dialokasikan pembiayaan software, dan markup 1,5 triliun, habis pembelanjaan kekurangan fasilitas laptop. Ya, seperti mencari kutu dalam tumpukan jerami. 95% kasus markup perlu adanya pengkajian ulang, khusus melihat kesalahan. Harga A4 mahal. Bensin naik. Keterlibatan lagi berbagai pihak. Bagus program pemerintah, efisiensi anggaran. Pengamatan. Lebih kecil 80% penghitungan habis draft survei. Artinya merugi. Perencana mampu memberikan rasio keuntungan hingga per butir merek mouse, penyusutan harga, sebagainya. LKPP bahkan lebih bertoleransi dengan menambahkan sekitar 2 hingga 5% terhadap berbagai regulasi, berbagai pihak. Sekiranya cukup dulu, terima kasih menemani. Selamat malam.